Oke, pagi-pagi, semangat pagi semua. Semangatnya selalu pagi, selamatnya malam. Kembali dengan Novri Simanjuntak di sini. Di sesi ke-13 dari 24, belajar trading 15 menit. Sekitar 11 sesi kita sudah mempelajari soal pengantar analisa teknikal, Dow teori, dan tren. Selanjutnya, 13 sesi lagi, di mana saat ini sesi ke-13 masuk sesi kedua dari support and resistance. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih atas ucapan, bingkisan, doa, dan lain sebagainya dari Anda atas hari ulang tahun saya yang ke-49. Semoga kita sama-sama semakin menjadi orang hebat. Orang yang sehat, berhikmat, bermanfaat, dan menjadi berkat buat banyak orang. Sebentar kita intro dulu. Yes, tetap saya meminta doa kepada Anda, khususnya supaya tetap sehat ya. Karena untuk bisa sukses kita sehat dulu. Dan tentunya untuk mendapatkan kesehatan itu kita harus juga memiliki gaya trading yang tenang-senang. Jadi itu merupakan sebuah kesatuan. Selanjutnya juga jangan lupa jika Anda ingin melihat video-video sebelumnya di 12 sesi sebelumnya, Anda klik kanan atas ada i, kemudian Anda tekan di situ akan ada playlist mengenai belajar trading 15 menit di mana saat ini sudah masuk ke sesi ke-13. Sebagai tambahan informasi juga, nanti jika memang dirasakan sesi ini kurang, bisa kita tambah. Dan di dalam penyampaian materi ini tidak ada tanya jawab, jadi ini satu arah dan teori saja. Untuk saat ini kita belum perlu melihat chart karena baru pengantar. Kemudian juga bukan hanya saya berteori, saya juga tetap melakukan praktek dalam bentuk live trading setiap hari setiap hari Kamis Minggu Genap. Kemudian juga saya sering memberikan ide-ide trading di TradingView. Kemarin kita sudah menyelesaikan satu sesi mengenai support and resistance, yaitu apa yang dimaksud dengan support and resistance itu sendiri, dan selanjutnya apa efeknya jika Anda tidak menguasai support and resistance, baik sebelumnya tahu tren atau tidak tahu tren. Ingat, pada mulanya adalah tren, tetapi selanjutnya kita harus menguasai support and resistance. Kenapa? Karena kalau kita tidak menguasai support and resistance, kemarin saya sudah ceritakan, misalkan kita kembali ke chart dulu ya, untuk mengulang atau review sedikit, karena materi ini sangat penting. Dan sejak awal saya katakan, dalam kita mempelajari sesuatu di bidang trading yang sangat banyak, kita harus pilih-pilih. Pilih-pilihlah materi yang harus dipelajari yang
jika tidak kita kuasai itu bisa menimbulkan hal yang sangat fatal negatif untuk kita. Nah, kalau Anda tidak menguasai tren, tentunya juga Anda menghadapi sesuatu yang negatif. Demikian juga dengan support and resistance. Saya ulang sedikit contoh, misalkan ada tren naik dan Anda sudah benar membaca trennya, tetapi kemudian Anda entry misalkan buy-nya di sini. Begitu Anda entry buy, kalau umpamanya apalagi lotnya terlalu besar, kemudian tidak menginput stop loss, ternyata dia turun. Setelah dia turun, kemudian Anda panik, Anda cut loss, atau kalaupun menginput stop loss, terkena stop loss-nya. Ini bukan sekali-sekali, bisa sering. Kalau sekali-sekali sih nggak apa-apa. Karena winning rate kita kan cukup 60-70% saja dan kita sukses. Jadi begitu di buy, ternyata dia turun. Menjemput stop loss kita, atau jika Anda belum memiliki pondasi yang benar, entry dengan lot yang besar tidak menginput stop loss, Anda cut loss. Anda mengalami kehilangan uang misalkan sampai 30-40%, drawdown-nya sangat besar. Begitu Anda cut loss, Anda switching jadi sell. Nah ini, jadi buy di sini, Anda cut loss buy-nya di sini, Anda switching, Anda masuk sell, ternyata gerakan market naik sampai ke harga entry. Jadi di sini Anda cut loss, Anda loss, ternyata dia naik, Anda cut loss lagi, ya, ternyata dia masih naik. Pas di sini, karena kenaikannya kencang, Anda buy lagi, ternyata dia turun lagi. Itu ilustrasinya seperti orang yang ditabokin bolak-balik gitu loh. Entry buy ternyata turun, entry sell ternyata naik. Tidak seindah iklan. Di buy naik jalan-jalan, di sell turun beli mobil. Itu sekali lagi karena kita tidak memahami support and resistance, jadi kita entry buy-nya di pucuk atau di resistance, sebaliknya entry sell-nya di lembah atau di support. Dengan mempelajari support and resistance, hal ini bisa dikurangi, nggak akan bisa dihilangkan, karena kalau dihilangkan berarti winning rate kita 100%, no loss. Rasanya tidak akan mungkin jika Anda menginput stop loss. Kalau tidak menginput stop loss, winning rate-nya 100%, bisa saja satu kejadian, loss sekali langsung margin call. Sekarang kita masuk materi berikutnya, yaitu mengenai bagaimana sih kira-kira cara menggunakan atau cara kerja support and resistance ini. Jangan lupa, attitude TTS itu satu, antusias, atau Anda memiliki semangat. Semangat apa? Untuk belajar, untuk menggali. Selanjutnya terstruktur. Dalam kaitannya dengan support and resistance, kita jangan langsung untuk mencari support and resistance-nya dulu, tapi kuasai dulu dasar-dasarnya dengan lengkap, sehingga pengetahuan Anda tuh utuh. Jadi mohon terstruktur, dan itu membutuhkan kesabaran. Sebelum kita masuk mengenai cara menentukan support and resistance, kita harus tahu dulu cara menggunakan support and resistance itu. Jadi asumsinya support and resistance-nya sudah kita dapatkan. Saya balik nih, bukan dicari dulu, tetapi asumsinya sudah ada. Lantas, kalau sudah ada, dan itu nanti kita pelajari, bagaimana cara menggunakan support and resistance atau konsepnya. Ini penting. Jadi saya balik ya. Nah, sebelum kita masuk mengenai cara menggunakan atau konsep support and resistance, kita harus tahu dulu satu istilah yang disebut dengan breakout. Istilah ini sangat populer di dalam dunia trading. Kita harus satu bahasa dulu, terlepas soal salah benar. Yang dimaksud dengan breakout di dalam komunitas TTS adalah kondisi di mana body atau closing candle, ingat ya, body atau closing. Jadi perlu menunggu closing candle di time frame yang kita gunakan. Bisa D1, bisa H4, bisa H1, bisa M30, tergantung gaya trading Anda.
Yang jelas harus menunggu closing. Kenapa? Karena kita butuh konfirmasi apakah tertembus atau tidak di body atau di closingnya tersebut. Jadi sekali lagi kondisi di mana body atau closing candle menembus. Kalau menembus ke bawah berarti menembus support, kalau menembus ke atas menembus resistance. Itu yang disebut dengan breakout. Kalau misalkan bukan closingnya, atau misalkan high low-nya saja, atau shadow-nya dalam sebuah struktur candle yang menembus, itu diistilahkan false break, atau istilah internal kita break saja. Jadi bedakan antara breakout dengan break. Breakout itu penembusan sempurna, itu hanya istilah internal saja, di mana closingnya atau bodinya menembus. Sementara kalau false break atau break saja, itu hanya high low-nya yang menembus, tetapi body atau closingnya tidak tembus. Ini penting. Makanya saya selalu bilang bahwa yang namanya trading itu butuh kesabaran. Kesabaran apa? Kesabaran menunggu waktu closing candle sesuai dengan time frame yang kita gunakan untuk mendapatkan konfirmasi apakah breakout atau tidak. Pada saat kita menunggu closing candle, itu kita tidak perlu di depan chart terus, tetapi bisa 1 menit, 2 menit, atau 5 menit sebelum closing, kita boleh dalam posisi standby menunggu konfirmasi apakah breakout atau tidak. Ingat, ini asumsinya support and resistance-nya sudah ada terlebih dahulu. Lantas, bagaimana cerita selanjutnya jika misalkan support and resistance sudah didapatkan, konfirmasi breakout atau tidak sudah terjadi? Kita masuk ke materi selanjutnya. Jika terjadi breakout atau penembusan sempurna ke atas atau menembus resisten, maka entry buy. Pelan-pelan ya. Oke, sebaliknya jika terjadi breakout, ingat breakout kata kunci atau benang merahnya itu closing candle, menembus support, maka entry sell. Tidak ada metode entry yang kalau tembus resisten malah sell, atau tembus support malah buy. Tidak ada. Ini konsep, ini cara penggunaan, ini prinsip mengenai support and resistance. Percuma Anda tahu support and resistance, tapi Anda tidak tahu cara kerjanya atau konsepnya, atau bagaimana jika kondisi breakout atau tidak itu terkonfirmasi. Oke, sebelum lanjut kita break ngopi dulu sebentar.
Oke, jangan lupa BPJS bayar pakai jempol saja, dukung channel ini supaya saya bisa lebih bersemangat dan bisa dijangkau atau menjangkau banyak orang. Anda misalkan follower pasif Anda subscribe, kemudian Anda suka video ini Anda like, tidak suka nggak usah ditonton. Selanjutnya Anda klik lonceng jika Anda ingin mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau ada video-video baru. Dan yang paling penting, supaya video-video yang saya sampaikan menjadi terdepan di YouTube, mengalahkan video-video yang memberikan penawaran-penawaran cara mendapatkan uang besar cepat mudah yang notabene tidak benar, maka tolong Anda share ke Facebook, ke LinkedIn, ke Twitter, dan lain sebagainya. Jangan lupa juga Anda harus belajar berlatih yang baik kalau ingin sukses trading. Jika bisa sendiri silakan, jika tidak bisa, cari mentor yang profesional, yang memiliki integritas dan passion. Saya memberikan coaching untuk tahun ini sudah tidak ada, akan ada lagi tahun depan dan masih online. Jika misalkan Anda berminat, Anda bisa WA saya 0811992989 10 digit, atau Anda juga bisa menghubungi saya di Instagram, Telegram, Facebook dengan user ID Nofri Subman. Buat Anda yang ingin mendapatkan signal premium gratis dengan syarat tertentu, silahkan juga japri atau DM saya. Anda boleh perhatikan juga running text yang di bawah ya, program-program yang saya selenggarakan yang gratis. Sekarang kita lanjut mengenai materi setelah terjadi breakout dan breakout resistant buy, breakout support sell, maka nanti golongan trader itu akan terbagi dua. Jadi sekali lagi, ini prinsip, ini konsep, dan kalau Anda sudah tahu cara kerja atau konsep atau prinsipnya, maka support and resistance apapun nanti akan lebih mudah kita gunakan. Karena nanti metode menentukan support and resistance, akan saya bahas di minggu depan. Ada beberapa akan saya bahas satu persatu, tetapi ini harus matang dulu. Jangan sampai nanti support and resistance Anda dapatkan, Anda bingung. Mau diapain ini support and resistance? Karena support and resistance ini variabel. XYZ kalau di dalam matematika. Jadi, kita harus paham sekali lagi cara penggunaannya, cara kerjanya. Kemudian setelah terjadi breakout resistance atau breakout support, secara prinsip, golongan trader akan terbagi menjadi dua. Ini yang saya sebut sebelah kiri, yang langsung entry. Ilustrasinya supaya lebih mudah, ini golongan bapak-bapak belanja atau bertransaksi yang nggak pakai nawar atau belanja di supermarket, harga pas, bukan di pasar tradisional. Sebaliknya di sebelah kanan ini, setelah terjadi breakout resistance, tidak langsung entry, tetapi dia nawar. Kalau contohnya misalkan breakout resistance ke atas, setelah terjadi breakout, dia tunggu turun dulu di resistance yang tadi ditembus dan itu menjadi support baru. Ini yang disebut ilustrasinya golongan emak-emak yang kalau belanja nggak enak badan, dalam tanda kutip, nawar. Atau kalau nggak nawar, ini bercanda ya. Mak-mak tolong jangan tersinggung, saya sering memberikan ilustrasi supaya pemahaman Anda tuh semakin baik. Jadi sekali lagi, belanja di pasar, dia nawar. Harga sekian, dia nawar di lebih rendah kalau mau beli. Sebaliknya, kalau mau ngejual harga sekian, dia nawar di harga yang lebih tinggi. Ini juga disebut dengan belanja di pasar tradisional. Ada proses tawar-menawar. Nah, inilah cara kerja support and resistance setelah Anda mendapatkannya nanti. Jadi, Anda sekarang tetapkan
Anda mau langsung golongan bapak-bapak, atau langsung entry, atau Anda mau langsung golongan mama. Yang membutuhkan kesabaran yang golongan mama, karena resiko dari kita nawar belum tentu dapat harga. Betul nggak? Sementara kalau kita misalkan tidak menawar, kita akan langsung mendapatkan harga. Contoh, Anda misalkan belanja daging sapi di pasar. Anda tanya harganya, "Bang, 1 kilogram harganya berapa?" 100.000. Angkat bungkus, itu yang kiri. Langsung dapat. Nah, tetapi kalau emak-emak dikatakan harganya 100.000, mungkin dia tawar sampai sesadis mungkin atau seafgan mungkin. Bisa saja dia tawar 60.000, 70.000, dan lain sebagainya. Ada konsekuensi positif negatif dari masing-masing yang kiri atau golongan kiri dan yang kanan atau golongan kanan ini. Konsekuensi positif dari yang kiri atau bapak-bapak langsung dapat harga. Tetapi negatifnya, jika ternyata terjadi koreksi, maka dia mengalami floating loss, dan jika ternyata koreksinya itu berlebihan, bisa menjemput stop loss, dan jika tidak menjemput stop loss, bisa menimbulkan drawdown yang berlebihan atau margin call jika tidak didukung pondasi yang kuat. Sebaliknya, golongan yang kanan, kita bahas dulu kelemahannya, belum tentu dapat. Namanya juga nawar. Apakah waktu Anda melakukan proses penawaran pasti dapat harga? Tidak. Tetapi kelebihannya, dia akan membuat risknya mengecil. Risk mengecil otomatis akan membuat reward membesar. Makanya rahasia untuk mendapatkan RR 1/2, 1/3, atau 1/4 atau lebih, itu harus nawar supaya bisa mendapatkan buy on low, sell on high. Oke, hari ini materinya cukup sekian. Kita lanjut nanti di minggu depan, kira-kira manfaat, dan kita akan mencari support and resistance. Jangan lupa besok ada Zumba di FBS. Anda kalau mau ikuti mengenai materi support and resistance ini lebih lengkap, silahkan, gratis. Hari Minggu tetap ada Sersan Sukses. Sekali lagi, tetap mohon doanya supaya saya tetap sehat, berhikmat, bermanfaat, dan menjadi berkat buat banyak orang. Itu kerinduan saya, dan kita sama-sama melakukan itu. Tetap lakukan trading yang aman, nyaman, dan profit sampai tujuan, atau trading tenang-senang. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, Nofri Simanjuntak.